Selamat pagi anak-anakku dimanapun kalian berada. Selamat bertemu kembali. Pada video pembelajaran ini kita akan lanjut dengan materi tentang impuls saraf. Tadi kita sudah absen melalui WA, jadi saya tidak perlu absen lagi. Nah, sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan doa kehadirat-Mu ya Allah. Oleh karena bimbingan dan berkat-Mu selalu menyertai kami, terutama anak didik kami dimanapun mereka berada. Curahkan berkat-Mu. Hari ini kami akan melaksanakan proses pembelajaran daring IPA Biologi. Semoga Engkau membukakan hati dan pikiran kami semua, supaya kami boleh mengerti apa yang dijelaskan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, kita mulai. Impuls saraf. Di sini saya akan jelaskan perbedaan antara gerak refleks dan gerak biasa. Gerak refleks merupakan salah satu gerakan yang tidak disadari. Gerak refleks adalah salah satu gerakan yang tidak disadari. Anak-anakku sekalian, itu gerak refleks. Misalnya salah satu contoh kedipan mata, itu adalah gerakan refleks, ya. Yang kedua, ketika kita jalan, kebetulan kaki kita tertusuk paku atau apa, tiba-tiba kita kaget dan sentak, itu adalah salah satu gerakan refleks. Anak-anakku sekalian, coba kalian praktek di rumah bagaimana itu gerak refleks, gerak secara tiba-tiba. Yang kedua adalah gerak biasa. Gerak biasa di sini adalah gerak yang disadari, ya, gerak yang disadari atau gerakan menurut perintah otak. Jadi anak-anakku sekalian, ya, di sini ada dua macam cara yang dilalui impuls saraf, yaitu jalan panjang dan jalan pendek. Jalan panjang merupakan jalan impuls yang dikendalikan oleh otak, ya, berarti gerakan yang disadari, berupa kegiatan-kegiatan yang kita sadari. Pada umumnya, hampir semua kegiatan yang dilakukan oleh tubuh adalah gerak yang kita sadari. Jalan impuls pendek terjadi secara spontan atau tanpa disadari karena impuls hanya melalui sumsum tulang belakang. Jalan pendek ini terjadi pada gerak refleks. Oke anak-anakku, kita masuk di dalam penjelasan yang secara mendetail tentang gerak biasa dan gerak refleks, atau gerak yang disadari dan gerak yang tidak disadari. Gerakan yang disadari, jika kita melihat seekor nyamuk di tubuh kita akan langsung memukul nyamuk itu atau membuat tepukan. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Rangsangan diterima oleh reseptor mata. Reseptor mengirim rangsangan melalui neuron sensori menuju ke neuron penghubung di dalam sumsum tulang belakang lalu ke otak. Otak mengolah impuls, melihat nyamuk menjadi sebuah impuls respon memukul nyamuk. Dari otak, impuls memukul nyamuk
dikirim melalui neuron penghubung ke sumsum tulang belakang, dan kemudian ke neuron motor di tangan. Akhirnya, tangan segera bergerak memukul nyamuk. Jalannya impuls pada gerak yang disadari adalah sebagai berikut. Reseptor, saraf sensori, otak, saraf motor, efektor. Jadi itu jalannya impuls saraf, ya, gerak secara sadar. Yang kedua, gerak refleks. Gerak refleks adalah gerak spontan yang terjadi tanpa disadari. Baru disadari setelah terjadi. Misalnya, jika bagian tubuh kita tiba-tiba terkena benda panas atau kejatuhan sesuatu, dengan cepat bagian tubuh tersebut menghindar. Gerak refleks berpusat di sumsum tulang belakang, sumsum lanjutan, dan otak tengah. Gerak refleks yang berpusat di sumsum tulang belakang, misalnya refleks gerak pada kaki dan tangan. Buang air, ya, buang air besar dan buang air kecil. Jalannya impuls gerak refleks yang berpusat di sumsum tulang belakang adalah sebagai berikut. Reseptor, saraf sensori, sumsum tulang belakang, saraf motor, dan efektor. Jadi anak-anakku, itu sedikit perbedaan antara gerak biasa dan gerak refleks. Jadi gerak biasa itu pusatnya di otak, sedangkan gerak refleks pusatnya di sumsum tulang belakang. Contoh gerak refleks yang berpusat di sumsum lanjutan, misalnya denyut jantung, pernapasan, menelan, muntah, batuk, dan bersin. Jalannya impuls gerak refleks yang berpusat di sumsum lanjutan adalah sebagai berikut. Reseptor, saraf sensori, sumsum lanjutan, saraf motor, efektor. Contoh gerak refleks yang berpusat di otak tengah, misalnya kedipan mata, serta pelebaran dan penyempitan pupil mata. Jalannya impuls yang berpusat di otak tengah adalah sebagai berikut. Reseptor, saraf sensori, otak tengah, saraf motor, efektor. Jadi anak-anakku, itulah sedikit penjelasan tentang gerak biasa dan gerak refleks. Oke anak-anakku, kita lanjut, ya, kelistrikan pada jantung. Kalian telah mempelajari struktur dan fungsi jantung pada pembahasan sistem peredaran darah di kelas 8. Pada sub ini kita akan mempelajari kelistrikan pada jantung yang memungkinkan jantung bekerja memompah darah. Kalian telah mengetahui bahwa jantung memiliki 4 bagian, ya, 2 bilik dan 2 serambi, yaitu atrium kiri dan atrium kanan yang berkontraksi secara bersamaan dengan 2 ruang yang lain, yaitu ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Peredaran darah melintasi bagian-bagian atrium kanan, ventrikel kanan, paru-paru, atrium kiri, ventrikel kiri, tubuh, atrium kanan terjadi karena gerak otot jantung. Gerak jantung, ya, gerak denyut jantung dipengaruhi oleh aktivitas listrik pada jantung. Jadi anak-anakku, ya, kalian sudah pelajari, ya, sistem peredaran darah di kelas 8. Kalian, ya, sudah mengetahui, ya, jantung ada 4 ruang, ya, yaitu atrium kiri dan atrium kanan yang berkontraksi secara bersamaan dengan 2 ruang yang lain, yaitu ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Jadi peredaran darah melintasi bagian-bagian atrium kanan, ya, ventrikel kanan, paru-paru, atrium kiri, ventrikel kiri, tubuh, atrium kanan. Ini terjadi karena gerak otot jantung.
Jadi anak-anakku, jantung mempunyai aktivitas listrik pada nodus sinoatrial atau SA dan nodus atrioventrikular atau AV. Berkas His dan serabut Purkinje, inilah bagian penting dalam pembacaan EKG atau elektrokardiogram yang ada di rumah sakit. Listrik jantung dihasilkan oleh adanya reaksi sel jantung dengan ion natrium positif. Sel membran otot jantung atau miokardium berbeda dengan saraf dan otot lurik. Saraf dan otot lurik memerlukan rangsangan supaya ion natrium positif masuk ke dalam sel. Proses masuknya ion natrium positif ke dalam sel disebut dengan proses depolarisasi. Sementara itu, depolarisasi pada sel otot jantung tidak memerlukan rangsangan dari luar. Ion natrium positif akan masuk ke dalam sel melalui proses depolarisasi spontan. Depolarisasi spontan ini menghasilkan gelombang depolarisasi untuk seluruh otot miokardium. Depolarisasi sel membran otot jantung oleh perambatan potensial aksi menghasilkan kontraksi otot sehingga terjadi denyut jantung. Aktivitas kelistrikan pada kontraksi sel otot jantung terjadi oleh adanya potensial aksi yang dihantarkan sepanjang membran sel otot jantung. Jantung akan berkontraksi secara ritmik akibat adanya impuls listrik yang dibangkitkan oleh jantung sendiri. Sifat ini dimiliki oleh sel khusus otot jantung, yaitu sel kontraktil dan sel otoritmik. Sel kontraktil melakukan kerja mekanis yaitu memompa, sedangkan sel otoritmik berfungsi mencetuskan dan menghantarkan potensial aksi yang bertanggung jawab untuk kontraksi sel-sel kontraktil. Gerakan ritmis jantung dikendalikan oleh sebuah signal listrik yang dipicu oleh rangsangan spontan dari sel-sel otot khusus yang terletak di atrium kanan. Sel-sel ini membentuk nodus sinoatrial atau SA atau alat pacu jantung alami. SA kodet berdetak secara berkala sekitar 72 kali per menit. Jadi anak-anakku sekalian, itulah sedikit kelistrikan pada jantung. Nanti kita lanjut pada kelistrikan pada tulang. Sampai di sini dulu, nanti kita lanjut pada video berikutnya.